Perkenalkan, nama saya Iqbal Permana, Prodi Informatika A1, kelas 25C1 dengan NIM 201 25022. Ingin memenuhi tugas ETS, yaitu membahas mengenai pengertian nafsu lawamah. Puji syukur mari kita panjatkan atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dan semoga Allah memudahkan khususnya bagi saya sendiri untuk menjelaskan mengenai tentang nafsu lawamah, dan juga memudahkan kita semua dari berbagai aktivitas dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dan juga kemudahan bagi kita semua. Salawat serta salamnya mari kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para tabi'innya, kepada tabiatnya, sampai kepada kita semua yang masih berpegang teguh atas ajarannya. Mari kita mulai pembahasannya mengenai tentang nafsu lawamah. Pengertian mengenai nafsu lawamah. Lawamah secara bahasa, lawamah berasal dari kata lama yulawmu, yang berarti mencela, menegur, dan menyalahkan. Maka secara bahasa, nafsu lawamah berarti jiwa yang selalu mencela dan menyalahkan dirinya sendiri. Dalam penjelasan para ulama bahasa Arab seperti Ibnu Faris dan Ar-Raghib, kata ini menggambarkan jiwa yang sering menegur dirinya setelah melakukan kesalahan. Lalu, menurut istilah, nafsul lawamah adalah jiwa yang hidup dan sadar, sehingga ketika kita berbuat dosa, ia akan mencela dirinya, menyesal, dan berusaha kembali kepada Allah. Ini adalah jiwa yang berada pada tahap perjuangan antara kebaikan dan keburukan. Penjelasan para ulama Ibnu Katsir, jiwa yang mencela dirinya karena dalam ketaatan dan karena terjerumus dalam kemaksiatan. Lalu menurut Imam Al-Qurtubi, ia adalah jiwa orang beriman yang menegur dirinya sendiri. Dan terakhir, menurut Al-Jurani, ta'rifat nafsu atau diri kita sendiri yang mencela diri ketika melakukan keburukan, menunjukkan adanya cahaya iman. Jadi menurut para ulama, baik secara bahasa maupun secara istilah, mengenai tentang nafsu lawamah ini, secara kesimpulannya, nafsu lawamah ini adalah nafsu yang baik, nafsu yang dimana memang belum sepenuhnya suci, tetapi masih ada cahaya, masih ada penyesalan terkait keburukan yang telah dilakukan oleh diri kita sendiri. Dan juga jiwa ini juga memiliki peran yang penting bagi kita semua mengenai kesadaran atas kesalahan yang telah kita perbuat, baik kecil maupun besar. Lalu menurut dalil-dalil
yang menguatkan para pendapat ulama, yaitu di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 yang berbunyi wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela. Para mufassir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari menjelaskan bahwa jiwa ini menyalahkan dirinya sendiri ketika berbuat dosa, lalu merupakan tandanya cahaya iman di dalam hati. Allah menjadikan objek sumpah menandakan kedudukannya sangat penting dalam sifat manusia, dalam sifat ini. Menurut penjelasan sisi pandang dari konteks tasawuf, ayat ini menunjukkan bahwa jiwa yang dimana sudah bangun dari kelalaian, ia memulai menuntut dirinya menuju kebenaran, tetapi seringkali melakukan perbuatan kesalahan tersebut. Dalam surat ini, menurut penjelasan dari sisi tasawuf, yaitu jiwa yang sudah bangun dari kelalaian, lalu ia memulai menuntut diri menuju menuju kebenaran karena ia melakukan kesalahan. Tetapi dalam jiwa ini masih sering kali terjatuh atau melakukan kesalahan. Maka dari itu jiwa ini yang ada di diri kita sendiri akan mencela dan menuntut agar melakukan kebaikan. Lalu hadis-hadis pendukung mengenai tentang nafsul lawwamah ini, yaitu dari Rasulullah SAW bersabda, al-barru husnul khalaqu wal ismu ma haqa fi nafsika wa qarah ta an yatta'a alaihi nafsu. Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Maknanya, hati yang masih hidup merasa gelisah ketika berbuat kesalahan. Ini adalah ciri utama dalam sifat nafsul al-lawwamah. Hadis ini tentang bisikan hati orang beriman. Menurut hadis riwayat Ahmad, mintalah fatwa pada hatimu, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu. Menurut ulama tasawuf menegaskan hati orang beriman yang bersih, yaitu adalah menegur dirinya ketika melakukan kesalahan. Itu adalah fungsi dari nafsul lawwamah. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mudah tersentuh ketika salah. Artinya bagaimana? Yang pertama itu menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dalam kesalahan. Lalu yang kedua, tidak tenang di sini dalam artian ketika kita melakukan kesalahan, maka ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita sendiri, baik di hati kita maupun di diri kita sendiri. Lalu yang terakhir, berdosa di sini kita mengetahui bagaimana hati kita itu
bagaimana diri kita tahu bahwasanya hal yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Lalu yang kedua, melakukan muhasabah. Muhasabah di sini adalah sering mengevaluasi diri. Contohnya seperti kenapa kita melakukan perbuatan seperti ini? Seharusnya aku lebih baik dari ini. Lalu yang ketiga, masih naik turun. Kadang taat, kadang maksiat, tetapi selalu kembali kepada Allah. Apakah ini baik? Tentu saja baik. Karena Allah itu dalam sifatnya Al-Ghafurur Rahim, yaitu adalah maha pemaaf dan juga maha penyayang. Lalu yang keempat, hatinya hidup. Sudah ada cahaya petunjuk. Artinya ia tidak nyaman dalam posisi keburukan. Lalu ada hati yang dimana di diri kita sendiri akan merasa hal ini tuh gak benar. Lalu yang kelima, pintu menuju nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah adalah tahap menuju jiwa yang tenang. Oke, menurut beberapa pembahasan yang tadi saya sudah jelaskan, baik para ulama, istilah, bahasa, hadis dan Quran, kita dapat memahami bahwasanya nafsu lawamah ini adalah nafsu yang baik, nafsu yang dimana menuju gerbang mutmainnah, menuju ketenangan yang abadi. Nafsu lawamah ini juga mencontohkan ataupun mengartikan bahwasanya dimana kita melakukan kesalahan, pasti ada aja di dalam diri kita akan ngerasa gak enak dan gak nyaman melakukan kesalahan tersebut. Dan nafsu lawamah ini dalam konteks kebaikan juga ada, yaitu contohnya seperti kita tuh ngerasa kurang, bahwasanya kita sedekah, walaupun kita sedekah secara ikhlasnya 10.000, akan ada dimana di dalam diri kita akan merasa kurang gitu. Kurang dalam artian kenapa cuma segitu, seharusnya ada yang lebih dari segitu, contohnya 50.000, 100.000, 1 juta. Ya pokoknya konteks kebaikan di sini adalah merujuk kepada kebaikan yang lebih gitu. Nah, dalam hal yang menarik dari nafsu lawamah ini adalah titik tertinggi dari nafsu lawamah ini adalah dalam surat Al-Qiyamah ayat 1 yang berhubungan dengan ayat 2 ini, yaitu berbunyi wala uqsimu bil yaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bi nafsil lawamah, aku bersumpah kepada sifat yang mencela dirinya sendiri. Nah, dua ayat ini berhubungan, yaitu adalah di mana titik tertinggi dari nafsu lawamah ini adalah pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, yang dimana semua pertanggungjawaban, semua segala aktivitas yang kita lakukan baik buruknya itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Dan disitulah titik tertinggi nafsu lawamah pada manusia. Mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai nafsu lawamah tersebut secara terperinci dan juga secara mendalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.